Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Ma'sum dan juga Majlis Ta'lim Al-Firdaus yang sedang lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Di pagi hari yang cerah ini, bertepatan tanggal 9 Muharram atau hari Tasyu'a 1447 Hijriah, kita bisa bersua di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluhu yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai amal saleh kita dan dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, hakikatnya bapak-bapak, ini pengajian sebenarnya buat ibu-ibu, tetapi karena bapak-bapak hadir juga ke tempat ini, jadi saya harus bersikap adil. Tidak mungkin saya mengusir bapak dari masjid ini, karena memang tema yang diajukan oleh ibu-ibu.
Jadi ibu-ibu ini ingin menjadi seorang perempuan yang salehah, percis seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana caranya seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Tentunya tidak menafikan ibunda-ibunda kita yang lainnya, yaitu ibunda Khadijah, ibunda Maimunah, dan lainnya. Sebenarnya seseorang menjadi perempuan yang saleh itu sangatlah gampang. Kita berusaha, ibu-ibu, menjadi wanita yang cantik luar dan cantik dalam. Tidak hanya sekedar fisik yang bagus, tapi kalbu kita, hati kita juga bagus. Subhanallah, secara umum kita katakan perempuan yang salehah, yang qanitah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, itu adalah perempuan yang enak dipandang oleh suaminya karena kecantikannya dan karena penjagaan agamanya. Seorang perempuan yang salehah adalah wanita yang selalu berkhidmat, melayani dengan baik untuk suaminya. Saat sang suami tersebut memerintahkan kebaikan dengan perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, perintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Seorang wanita yang salehah, yang qanitah, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, seorang perempuan yang sanggup untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dengan baik ketika suaminya tersebut pergi atau tidak berada di rumah. Subhanallah, itulah ciri khas daripada perempuan yang salehah, yang qanitah, yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita memang secara umum bapak-bapak ya, diperintahkan untuk mencari perempuan yang salehah seperti itu tadi. Dan kita paham sebagaimana dikatakan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1467. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perkataan yang seperti ini, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknisul mar'u, maukah aku infokan kepada engkau wahai Umar bin Khattab tentang sebaik-baiknya simpanan seorang laki-laki? Apa itu, kata Umar bin Khattab? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha sarrathu. Seorang perempuan yang salihah, apabila suaminya memandang dia, itu menyenangkan, sungguh sangat menyenangkan. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila suaminya memerintahkan kebaikan, perempuan yang soleh tersebut taat kepada suaminya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila suaminya tersebut gaib dari diri dia atau sedang tidak bersama dia, dia menjaga kehormatan, menjaga betul-betul ya kemuliaannya sebagai wanita yang salehah. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 1664. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga ditanya seperti ini, ayyun nisa'i khairun? Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana? Wanita yang paling baik itu. Subhanallah, wanita yang paling the best itu yang paling bagaimana? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, allati tasuruhu idza nadhara wa tutibuhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Subhanallah.
Kita termasuk yang menyenangkan atau tidak, ibu-ibu? Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan menyenangkan. Meskipun sudah legend ya, meskipun sudah lansia seperti ibu-ibu sekarang ini, tetap menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Subhanallah, tidak ada rasa yang tidak mengenakan. Makanya Bapak Ibu, ada satu doa yang termaktub di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Bagaimana caranya Bapak atau Ibu kita tetap betah dengan pasangan kita, tetap kita tersebut berada di sampingnya tenang, tentram hati dan pikiran ini. Doanya apa ibu-ibu? Doanya apa? Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ini pasangan yang betul-betul menyejukkan hati, menenteramkan kalbu, menenangkan pikiran. Subhanallah. Dengan ibu tidak hafal doa ini menunjukkan ibu-ibu itu jarang mendoakan pasangannya, mendoakan suaminya. Bukan begitu? Kalau kita tanya hari ini, sudahkah mendoakan pasangannya ibu-ibu? 30 orang dari 200 yang hadir. Subhanallah. Banyak kita lupa ketika sudah lama ya berumah tangga, doa itu menjadi biasa saja, tidak menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian menjadi luar biasa ketika ada masalah, ada muskilah dengan pasangannya. Bukan begitu? Baru dia tersebut sanggup untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar suaminya dijaga, agar suaminya tersebut tetap baik, tidak kelain hati dan seterusnya. Maka penting buat kita, bapak ataupun ibu, kita sebagai suami doakan istri bapak-bapak, kita sebagai istri doakan suami tersebut. Nah, doa wajibnya itu apa kalau kita sudah menikah itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang betul-betul super komplit ini. Mendoakan pasangan iya, mendoakan anak keturunan iya. Nah, maka oleh sebab itu semoga kita ini selalu menyenangkan. Bapak-bapak juga begitu seharusnya, ketika dilihat oleh istrinya juga menyenangkan. Subhanallah, penampilan juga dijaga Bapak. Subhanallah, jangan sampai penampilan itu dijaga ketika mau keluar rumah saja. Ya, kita jaga tetap keren, tampil di hadapan istri kita. Tetap ya, meskipun sudah mulai agak keriput wajah kita, tetap kita tersebut mampu untuk menyenangkan hati istri kita, sehingga membuat istri kita tersebut tambah cinta kepada kita, Bapak. Ibu-ibu pun juga perlu seperti itu, menjaga fisik perlu, menjaga hati juga perlu, terutama berkaitan dengan masalah din dan agama ini. Ya, sehingga suami yang melihat ibu dalam kondisi apa? Senang, selalu ceria dan bahagia, selalu betah di rumah. Makanya hati-hati ya ibu-ibu kalau sampai suami itu nggak betah di rumah. Ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu yang ada di balik kekurangan yang ada pada ibu. Seperti itu. Atau ada pada seorang wanita. Kemudian kata Rasulullah wa tuti'uhu. Subhanallah, ini berulang kali ya Rasul mengatakan, wanita yang baik itu wanita yang siap taat kepada perintah suami selama perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Tapi seandainya ibu-ibu perintah suami tersebut ternyata bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, maka haram untuk taat kepada suami yang seperti itu. Jangankan suami, orang tua kita saja yang memerintahkan satu perintah yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, maka haram untuk kita taati. Subhanallah, at-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang buruk haram untuk kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisih suami pada dirinya dan hartanya sehingga membuat suami benci. Subhanallah. Selama perintahnya enggak bertentangan, ibu tolong jangan sampai kita menyelisih. Ya, namanya berumah tangga itu yang enggak selalu aman. Kadang ada riak-riaknya.
bahkan ada gelombangnya. Bukan begitu? Tapi kan bukan berarti kita nggak suka dengan suami kita, Ibu. Subhanallah, kita nggak mungkin cocok segala-galanya dengan suami kita itu. Pasti terkadang ya ada ketidakcocokan. Bayangkan, satu sukanya nasi kapsa, satu lagi cuma sayur lodeh. Subhanallah. Tapi kita coba untuk menyelami itu. Bagaimana caranya untuk menyukai apa yang disukai oleh suami kita. Dan kita sebagai suami bapak mencoba untuk menyukai sesuatu yang disukai oleh istri kita. Selama sesuatu yang disukai itu bukanlah sesuatu yang haram, selama itu masih ya dalam lingkup halal, sesuatu yang halal, tidak bertentangan, bukan yang haram, kita berusaha untuk apa? Untuk menyenangi kesukaan daripada suami kita, atau bapak kita berusaha untuk menyelami apa yang menjadi kesukaan istri kita tersebut. Jangan cuma sekedar sebab makanan saja membuat kita tersebut benci dengan istri kita, bapak. Jangan juga ibu dikarenakan suami kita tersebut terlalu menuntut kita untuk memasak satu makanan, membuat kita tersebut tidak suka dan benci dengan suami kita. Termasuk juga dengan hal yang lainnya kita katakan, ya, berkaitan tentang masalah tabiat, watak, ya, seperti itu. Waktu awal kawin sih semuanya baik, semuanya jannah, semuanya nikmat. Tapi subhanallah, ketika sudah mulai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ketika aib masing-masing mulai terbuka, maka disitulah muncul sifat-sifat yang tidak disukai. Tapi kan kita sebagai wanita yang soleha itu suka betul menutupi aib suami kita. Kita sebagai suami yang soleh pastinya akan menutupi apa? Aib daripada istri kita tersebut. Nah ini sebagai mukaddimah, dan perlu diingat ada satu pepatah ya yang dikatakan di sini oleh ya para ulama, al jamalul makbul bidunis salahi wat taqwa niqmatun walaysa ni'mah. Cantik ya tetapi tanpa kesolehan, cantik tanpa ketakwaan itu hanyalah satu musibah, azab dan siksa, bukanlah suatu nikmat. Bukanlah apa? Suatu nikmat. Subhanallah, seorang laki-laki kadang berusaha untuk mendapatkan seorang perempuan yang cantik jelita, ya, tinggi semampai, kulit-kulit bersih. Subhanallah, segala fisik sempurna betul, tapi dino, agama tidak ada, gak paham yang mana perintah, yang mana larangan, gak ngerti yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Itu terkadang membuat kita sebagai laki-laki pak jantungan. Bisa jadi subhanallah ya pasang ring kita dan seterusnya. Itu yang dialami oleh sebagian teman-teman kita ibu-ibu. Subhanallah. Makanya kalau ibu sensus ya, kebanyakan yang lebih duluan meninggal itu suami apa istri? Itu apa sebabnya? Oh itu takdir. Benar itu takdir. Cuma kalau kita melihat lagi itu suami itu dalam kondisi under pressure yang sifatnya aduh. Setiap hari seperti itu aja. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya setiap kali ketemu istrinya pingsan. Setiap kali ketemu istrinya ya bertingkah yang sifatnya itu salah tingkah dan seterusnya. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak perlu kita itu mendapatkan istri itu yang cantik memang sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi cantik itu kan relatif. Yang kedua, kalau tidak agama itu azab bapak, siksa buat kita. Ujung-ujungnya kita koid nanti menghadapi perempuan seperti itu. Allahu Akbar. Nah hati-hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kriteria ya mengawini wanita, ya apa yang harus ya kita pilih. Ada laki-laki yang memilih ya pasangannya tersebut dikarenakan apa? Cantik jelita tadi. Dan ibu-ibu kalau sebagai perempuan tentu yang ganteng, yang handsome ya, seperti itu kita katakan. Nah, itu wajar. Itulah tabiat dan watak manusia. Siapa yang tidak ingin bapak istrinya cantik jelita, kan seperti itu. Siapa yang tidak ingin istrinya tersebut yang tinggi semampai, kulit putih bersih.
Begitupun juga wanita ingin bapak itu ya good looking, kan seperti itu. Bukan begitu ibu-ibu? Subhanallah, itu awal falling up ya, awal falling in love itu, jatuh cinta katanya itu kan pasti melihat wajahnya dulu. Tidak mungkin ya melihat sesuatu yang ada pada dia ya karena dia hafizullah. Oh itu setelahnya itu setelahnya. Pasti yang awal dilihat itu apa? Good looking kalau bahasa anak muda sekarang ini. Enggak deh mah, kenapa? Tua mah, mama aja deh yang ngawinin dia. Kan begitu. Subhanallah ya kan? Anak perempuan sekarang Masya Allah dengan bahasa dia tersebut. Nah, ya ada juga nih bapak ibu ya yang mengawini itu kan dikarenakan hartanya banyak. Subhanallah. Saya heran ya kepada teman yang satu, kenapa dia mau ngawini itu wanita padahal anaknya 9, umurnya sudah 65. Kenapa? Padahal teman itu masih muda, masih umur ya 35 tahun. Allahu Akbar. Oh, Ustaz gak paham. Pulusnya Ustaz kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Kan seperti itu. Bisa jadi kan Pak? Wajar. Tabiat manusia banget itu. Begitupun juga perempuan, pinginnya kan yang juga begitu kan Bu? Pingin kaya dong seperti itu. Apa dulu? Good looking ada pasti. Dari mana? Ada kerjaannya enggak? Kalau ibu-ibu subhanallah ya kan, kita kan bahasan itu ba'ah, membawakan hadis lagi. Ya, ibu-ibu dari Al-Firdaus ini. Kan hadisnya ada tuh Ustaz. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah mampu secara ba'ah. Ba'ah di situ kan Ustaz kemampuan secara finansial kan? Benar. Bukan sekedar kemampuan batiniah kan Ustaz? Bukan cuma sekedar biologis. Benar, sahih. Artinya laki-laki itu memang menikah harus ada apa? Kemampuan secara finansial. Ada kerjaan, subhanallah. Kalau bahasa ibu-ibu apa? Ada fulus, kan seperti itu. Wajar, enggak, bukan sesuatu yang tidak wajar. Wajar yang demikian. Nah, atau yang ketiga, keturunannya kan? Keturunan dari siapa ini kan seperti itu. Nah, artinya dia melihat mau kawin dengan si perempuan tersebut atau si perempuan mau menerima. Oh dia keturunan ini dan seterusnya ya. Atau dikarenakan agama. Atau dikarenakan apa? Agama. Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita ketika menikahi perempuan tersebut usahakan yang lebih diutamakan itu apa? Berkaitan dengan agamanya. Ya, subhanallah. Kita katakan berkaitan dengan apa? Agamanya. Syukur empat-empatnya itu ada. Subhanallah. Secara fisik, Masya Allah nih Bapak, ini perempuan cantik jelita. Atau sebaliknya, kalau ibu-ibu yang pilih, ya secara fisik nih laki-laki Masya Allah handsome, ganteng, ya enak banget dilihat, ya kan seperti itu. Kemudian fulusnya kayak tisu, Masya Allah, tidak berseri. Keturunan baik-baik, Masya Allah. Orang tuanya itu soleh dan soleha, Masya Allah. Kemudian bertakwa lagi. Wah, itu memang kita katakan ya sebagai apa? Pasangan yang ideal banget gitu loh. Ya tapi kan jarang. Kalau pepatah ibu itu benar, saya mengaku bebek, bobot, apa lagi? Saya nggak hafal tuh. Bebek, bobot, bibit ya. Luar biasa. Nah itu awalnya ya. Nah tapi sudahlah. Ibu-ibu kan sudah lewat juga nih. Ya kan artinya nggak mungkin lagi. Mungkin buat putri ibu iya. Kita katakan sudah telanjur. Jadi udahlah banyak-banyak bersabar menghadapi suami yang sekarang ini. Ya seperti itu. Nah ya artinya banyak-banyak bersyukur juga dan banyak-banyak apa? Bersabar. Karena untuk mengulang itu kan kemustahilan. Begitupun juga kalau ibu ingin berpisah juga siapa yang mau lagi? Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menjadi wanita yang hebat tadi itu? Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, kriteria tersebut dipastikan dalam menutup aurat. Subhanallah, ibu-ibu sudah hatam lah masalah aurat tersebut. Auratnya wanita itu apa tuh? Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu auratnya wanita kan? Hidung termasuk aurat gak, Bu? Tidak. Mata termasuk aurat gak? Kenapa? Karena bagian dari wajah. Dia buat melihat benar. Jawabannya bukan untuk melihat. Benar mata untuk melihat, tapi kenapa mata itu bukan sebagai aurat? Karena bagian daripada apa? Bagian wajah. Dahi, jidat termasuk aurat enggak? Tidak. Kenapa? Bagian wajah. Mulai nyambung nih. Ya, kemudian pipi termasuk aurat enggak? Tidak. Kenapa? Bagian wajah. Dagu termasuk aurat enggak? Dagu termasuk aurat enggak? Tidak, yang benar. Kenapa? Dagu bagian dari apa? Dari wajah. Ya, bukan bagian leher dagu ini. Ibu pernah lihat enggak kambing disembelih? Kambing ada dagunya enggak, Bu? Ketika disembelih itu sudah terpotong, itu dagunya ikut lehernya apa ikut wajahnya? Saya nggak mau mencontohkan manusia ini ya. Subhanallah. Ya dagu bukan aurat, makanya kesian tuh ada wanita begini nih, pakai jilbab. Kakak pakai hijab aja, kesian kecekik begitu. Ya kan? Karena yang bagian aurat itu cuma leher ke bawah itu, sedangkan yang di atas leher dagu ya itu bukan apa? Bukan aurat. Wallahu a'lam bishawab. Suara wanita aurat nggak? Kalau aurat itu ngapain ngomong? Aurat katanya tadi kan? Suara bukan aurat, Bu. Karena bagian daripada apa? Bagian wajah, bibir, gusi, gigi, suara bukan apa? Bukan aurat. Karena bagian apa? Bagian wajah. Wallahu a'lam bishawab. Telapak tangan, aurat yang mana? Putihnya apa hitamnya? Dua-duanya bukan aurat. Dua-duanya apa? Bukan aurat. Jadi auratnya wanita sangat jelas ya. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kalau ibu ingin menjadi wanita yang hebat, yang solehah, yang qanitah, yang hafizah, maka tutup tuh aurat ibu. Ketika keluar rumah, ketika ketemu laki-laki yang bukan mahram. Jelas ya? Tapi kalau di kamar boleh nggak pakai daster? Di rumah boleh nggak? Boleh selama di situ cuma mahramnya aja yang ada, suaminya, anak-anaknya. Masa di samping suami ketika tidur pakai abaya? Kan kelewatan banget. Kayak dia bukan mahramnya, Bu. Subhanallah. Halal itu suami ibu. Dan ibu pun halal buat suami ibu kan seperti itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, menutup aurat kan dengan busana muslimah, bukan begitu? Ibu kan tentu sering belajar nih. Ini sekedar untuk refresh aja sih, menyegarkan, bukan untuk ngetes. Yang muda ini mana berani ya ngetes yang legend seperti ibu-ibu ini. Saya ingin tanya, kriteria pakaian wanita ya, sifatnya agak gimana, Bu? Dianggap itu busana muslimah. Kalau yang ikut kajian pagi tadi paham tuh. Ada berapa? Ada 8 benar. Itu ikut pengajian pagi kayak tadi itu. Nah, yang pertama kan kita katakan ya, pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kita kecuali wajah dan kedua telapak tangan kita. Jadi seandainya itu pakaian, kemudian kita buat telapak tangan kita ini terbuka gitu loh. Ya, baik hitamnya kelihatan, putihnya kelihatan. Kita sudah menutup nih sampai ke pergelangan tangan. Syar'i enggak itu pakaian? Syar'i kita katakan ya. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kriteria yang pertama.
Yang ketiga, kriteria dari pakaian wanita muslimah atau busana muslimah tersebut adalah ya, niatan kita untuk berpakaian busana muslimah tersebut untuk menutup aurat kita, bukan tujuan untuk menarik pandangannya laki-laki. Jelas Bu? Dalam artian ya, dia ingin dengan dia berpakaian tersebut menjadi pusat perhatian laki-laki. Tidak. Jadi tujuan itu wanita berpakaian busana muslimah itu memang tujuannya untuk apa? Untuk menutup auratnya. Jelas ibu-ibu kriteria kedua ini? Jelas tidak? Jelas ora? Jelas. Baik, yang ketiga, longgar, tidak ketat. Jelas Bu? Longgar, tidak ketat. Ya, ketat itu artinya menggambarkan lekuk-lekuk tubuh kita. Itu nggak boleh, ketat banget. Ya, sehingga tergambarkanlah ya pakaian dalam kita, kemudian bagian tubuh kita ketat, hada haram. Harus longgar pakaian ibu-ibu itu. Jelas ibu-ibu? Ibu-ibu yang di sebelah sana jelas? Ini kita pelan-pelan. Emang sengaja saya kalau ngajar ibu-ibu itu mengulangnya sampai 3 kali paling banyak. Kalau yang legend biasanya sampai 5 kali. Nah, subhanallah. Maaf ya Pak, ini bagian ibu-ibu Pak. Nah, Bapak dengar aja deh. Subhan bagian beli, Bapak bagian beli. Nah, kemudian yang keempat, ya, tebal, tidak tipis. Kainnya itu apa? Tebal, tidak tipis. Subhanallah, kain yang paling bagus Bu, yang adem banget. Di mana? Di tubuh ini kain apa namanya Bu? Yang saya tahu kain Paris tuh zaman dulu ya, tuh ya. Itu tipis, enak banget ya, adem di badan. Cuma kalau ibu-ibu yang pakai kayaknya nggak syar'i gitu loh. Tapi bagaimana caranya supaya kain itu bisa jadi syar'i Bu? Pakai puring ibu, masya Allah. Subhanallah, desainer kayak yang jawab itu. Iya kan? Ibu kalau tebal itu Bu, ya Allah Bu, gerah jelas kan? Kita kan cari memang bagaimana caranya pakaian itu tidak gerah, tidak berkeringat. Karena kalau berkeringat itu pasti ya, itu bikin bau badan, bau ketek. Apalagi yang nggak pakai kapuk sirih itu sama tawas, itu terasa baunya itu. Maka oleh sebab itu kita katakan ya, artinya tipis Tat, tapi ini adem Tat, cuma nggak syar'i buat kita sebagai wanita. Bagaimana caranya supaya syar'i? Nah, kata ibu-ibu tadi, bisa Tat. Dalamannya itu kita pakai apa? Puring, benar. Jadi tebal nggak ibu-ibu? Jadi tebal. Tidak terlihat lagi nggak lekuk tubuhnya? Tidak, ya kan, seperti itu. Artinya apa? Itu syar'i. Tidak mengapa ya demikian. Tebal, tidak tipis, tidak transparan. Jadi kalau pakai puring itu ibu-ibu, kita katakan sudah tidak transparan lagi kan? Sudah tidak terlihat lagi kan bagian-bagian tubuh kita? Pastinya begitu. Karena sudah apa? Sudah tebal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang keempat Bu ya, tebal, tidak tipis. Yang kelima, kita katakan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak apa? Menyerupai pakaian laki-laki. Artinya kalau pakai celana ya Bu ya, meskipun itu ciri khasnya ibu-ibu kayak legging. Tapi kalau ibu bawa keluar, yang pertama tipis, transparan, kemudian menggambarkan lekuk-lekuk tubuh, haram kan? Dan celana itu ciri khasnya pakaian siapa Bu? Laki-laki. Kalau legging tadi cuma ibu jadikan pakaian dalam ibu, nggak ada masalah. Pakai legging misalnya, kemudian ditutup pakai abaah ya, atau abaya misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau itu ibu pakai buat olahraga di taman, senam di taman, haram. Jelas ibu-ibu? Subhanallah. Meskipun nenek-nenek.
Kan ibu-ibu kadang berisyarat, kita kan udah nenek-nenek apangin juga. Bu, kan memang benar kita katakan ada ayatnya. Ya, kalau wanita yang sudah tua banget itu, yang nggak ada rokbah lagi untuk menikah, nggak ada harapan, nggak ada keinginan untuk menikah, dia boleh untuk apa? Menampakkan perhiasannya, kan seperti itu. Nah, tapi Bu, itu nenek-nenek ada nggak dandan? Kalau nenek-nenek masih dandan, berarti dia masih ada harapan untuk menikah dan ada keinginan. Masih ini, baju ini nggak cocok, baju itu nggak cocok. Berarti dia tersebut masih berdandan. Berarti dia tersebut belum halal untuk melakukan yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam Al-Quran tersebut. Bukan begitu, Bu? Iya dong. Seperti ibu-ibu sekarang, memang benar, ibu si lansia, ibu si legend, tapi masih suka dandan kan? Kalau masih suka dandan itu berarti nggak boleh, meskipun umur ibu 60 atau 70. Jelas ya? Nah, iya jelas. Kayaknya aku nggak bagus pakai ini. Pakai umbrella deh, yang ya misalnya hijab umbrella misalnya, ya kan? Nggak cocok banget. Ya, ini nggak cocok pakai yang abaya umbrella. Apa? Umi sih cocoknya yang kelawar. Kan? Aku nggak enak yang kelawar. Subhanallah. Kemudian aku yang ingin yang zaman sekarang, apa itu Mi? Yang pakai khimar, ada nggak yang pakai khimar? Astagfirullah. Nah, kalau ada perempuan tua yang model begitu, iya, tetap ada niatan untuk bersolek, berdandan, berarti nggak berlaku itu yang main lepas-lepas perhiasannya, bukan begitu, Bu? Nah, berarti dia masih ada harapan, ada robbah, ada keinginan. Kalau ada laki-laki yang mau, oke lah. Tapi berhubung laki-laki nggak ada juga, ya sudahlah. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Baik, itu yang kelima ya. Pakaiannya apa? Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian yang keenam, kriteria dari busana muslimah atau pakaian wanita muslimah tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Wanita kafir ada nggak pakai hijab, Bu? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Biarawati. Iya kan? Ibu nggak boleh modelnya itu hijabnya kayak Biarawati. Karena kan mereka kafirah, non muslimah, nggak boleh seperti itu model-modelnya. Pendeta ada nggak yang pakai gamis? Ada kan? Nah, kita laki-laki nggak boleh juga menyerupai pakaian gamisnya mereka, kan seperti itu, tidak dibolehkan. Ya, ciri khas dari mereka itu nggak boleh. Jelas ibu-ibu? Seperti misalnya apa ya, kita katakan di zaman dulu itu ya, model tapi ciputnya gede itu. Ya, kalau ciput itu kan pakaian dalam wanita ya untuk menutupi rambutnya. Setelah itu baru dia pakai apa? Pakai hijabnya kan, seperti itu. Ini ada ciputnya gede banget. Kan ada itu. Nah, itu biasanya dipakai oleh wanita-wanita kafirah misalnya. Kemudian ibu contoh mereka, nggak boleh. Dalam masalah ya berhiasnya tadi, terutama dalam masalah berpakaian. Sehingga kemudian jadilah rambut ibu itu jadi pungut onta itu. Ya kan? Itu yang tidak dibolehkan ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita katakan tidak boleh ya pakaian wanita tersebut atau busana muslimah tersebut menyerupai pakaian wanita kafirah. Jelas ibu-ibu? Kemudian yang ketujuh ibu-ibu kriterianya, pakaian wanita muslimah yang syar'i adalah tidak ada makhluk yang bernyawa di pakaian tersebut, baik itu manusia ataupun binatang. Jelas, Bu? Karena makhluk yang bernyawa itu cuma dua, manusia dan apa? Binatang. Misalnya ibu suka binatang apa? Ayam. Di abaya ibu gambar tuh ayam. Kelihatan banget lagi wajahnya, matanya, mulutnya, dan seterusnya. Nggak boleh. Atau kucing misalnya. Boleh nggak?
Tidak dibolehkan yang demikian. Nah, kecuali gambar kecil. Merek-merek terkenal ya, yang saya tahu pakaian laki-laki ya. Itu kan ada tuh merek terkenalnya anjing, kemudian apa? Buaya, kuda, ya kan? Itu boleh, nggak ada masalah. Gambarnya kecil dan juga tidak menunjukkan gambar aslinya buaya atau kuda atau apa kita katakan tadi anjing tadi, enggak. Kecil banget, bahkan nggak kelihatan. Baru kelihatan begini nih kalau kita betul-betul mendekat, kan seperti itu. Itu nggak ada masalah. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi yang ketujuh tersebut, pakaian wanita muslimah tersebut tidak ada apa? Tidak ada gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu cuma dua, Bu ya. Yang pertama apa? Manusia. Yang kedua binatang. Jadi Ustadz kalau kita bunga ya, bunga banyak di sini misalnya, bunga mawar, bunga melati, dipakai baju abaya. Secara hukum sih nggak ada masalah, cuma norak aja. Norak banget. Kayak orang mempertontonkan merek terkenal misalnya ya. Mereknya gede banget. Ngapain? Biasanya tuh yang murah tuh. Kalau yang mahal biasanya mereknya kecil banget. Bukan begitu ibu-ibu? Ibu-ibu lebih ahli lah dari saya masalah merek itu. Subhanallah ya. Nah, tanya ibu-ibu. Nah, jadi di sini ya kita katakan itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, tidak syuhrah. Syuhrah itu menjadi pusat perhatian. Ya. Kayak tadi itu ya, bunganya besar banget, macam-macam. Dan ada yang melati, ada yang mawar, macam-macam sudah. Ya, baik di depan ataupun di pakaiannya. Jadi pusat perhatian enggak? Jadi pusat perhatian. Nah, jadi jangan sampai syuhrah ya. Seperti misalnya maaf ya ibu-ibu, di kajian kita ini ya. Ibu sih Masya Allah mampulah beli tas-tas yang branded itu. Halal beli tas-tas yang branded nggak ada masalah. Mau itu Louis Vuitton, mau itu Hermes, mau itu Gucci, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu bawa ke kajian kita ini, kayaknya jadi pusat perhatian. Ibu pakai emas boleh, gelangnya dari lengan tangan ya sampai ke siku. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jadi pusat perhatian nggak? Allahu Akbar. Sama kalau saya bawa istri ke sini, itu istri saya jadi pusat perhatian. Istrinya Azhar yang mana ya? Ditunjukkan. Bukannya ibu dengar kajian saya, jadi pelototnya ke sana aja. Kemudian mencoba untuk mengorek-korek di kelakuan si Azhar apa tuh di rumah. Kan begitu kan ibu. Kepo banget. La haula wala quwwata illa billah. Makanya gak demen kita bawa istri ke ibu-ibu, takut dikorek-korek kadang. Gak bercanda Bu. Subhanallah. Jelas ibu-ibu? Baik ya. Jadi kan, tapi kalau ibu bawa tas branded tadi di kawinan misalnya, di resepsi pernikahan, jadi biasa kan? Ibu punya, saya tahu. Ya, yang paling murah deh, Gucci aja kan ada 5 tas ya kan? Lalu yang tingkat lah, Louis Vuitton lah sedikit ya. Subhanallah ya. LB Bu. Nah, subhanallah. Tapi jangan KW Bu ya, haram, dosa Bu beli barang KW ya. Nah, kemudian Hermes juga kan seperti itu. Jadi biasa. Tapi kalau ibu bawa ke kajian jadi pusat perhatian. Bukan begitu? Allahu Akbar. Nah termasuk juga kita katakan ini contoh aja ya jadi pusat perhatian. Kita busana muslimah boleh nggak ada kantong bajunya Bu? Untuk naruh dompet kecil misalnya atau duit misalnya, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kalau ibu bikin kantong baju nih di depan, gede banget. Secara hukum sih boleh-boleh aja, cuma jadi pusat perhatian nggak? Jadi pusat perhatian seperti itu. Itu yang tidak benar ya, itu yang tidak boleh. Namanya apa Bu? Syuhrah. Namanya syuhrah. Nah jadi kalau 8 poin ini ada di pakaian ibu, berarti pakaian ibu itu syar'i. Berarti ibu itu adalah wanita sejati yang mana hobinya itu menutup auratnya. Jelas ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Bu, kalau warna putih boleh nggak? Warna kuning? Boleh.
Warna-warna cerah, biru langit, boleh. Apa? Marun-marun itu apa, Bu? Itu juga boleh, nggak ada masalah. Jadi masalah warna itu sebenarnya nggak ada masalah, wanita mau pakai apa. Yang penting 8 syarat itu ada nggak? Termasuk pakaian bercorak, ada coraknya misalnya, boleh nggak? Kalau pakaian kita bercorak jadi pusat perhatian nggak? Perasaan nggak nih? Kayak ibu-ibu misalnya ada pakaian, saya nggak tahu ya pakaian ibu. Ada kadang nih ada apa untuk hiasannya itu, ada apa misalnya ada kancingnya. Kancing itu bukan manfaatnya untuk menutup sesuatu, enggak, untuk hiasan doang. 1, 2, 3. Dari lengan sampai ke ini nih, ke siku biasanya. Iya kan? 1, 2, 3. Iya. Benar enggak, Bu? Benar enggak nih? Boleh saya kepo ya, budul ya, benar kan? Nah, itu boleh enggak? Boleh banget. Nah, terkadang tuh ada hiasannya di sini dia tuh. Dia hitam misalnya, kemudian dia kasih ada putih-putih misalnya di sini. Garis-garis misalnya. Ya kan? Subhanallah, boleh nggak, Bu? Boleh. Jangan lebay juga, jangan berlebihan. Haram, semua orang haram. Ya, jadi 8 syarat ini terpenuhi atau tidak? Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak, tolong belikan pakaian buat ibu-ibu. Kesian. Cuma 1 doang, warnanya hitam aja, ya. Jadi 1 lemari hitam semua pakaian ibu. Allahu Akbar, kesian banget sih. Coklat boleh nggak, Bu? Boleh. Biru boleh nggak? Ya, hari ini Anda pressure ke suaminya. Subhanallah. Tayyib ibu-ibu, ya. Kemudian selanjutnya ya, tadi yang pertama tadi menutup apa, Bu? Menutup aurat. Jelas ya, dan kita sudah menjelaskan ya 8 syarat pakaian wanita muslimah. Sampai di sini jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya senang tuh kalau ibu jelas gitu. Ibu ini Masya Allah rajin mencatat. Catatan tebal banget, dibaca kagak. Bu, 6 bulan lagi saya datang deh, 5 bulan lagi. Saya mau tanya nih. Ini kajian apa? Al-Firdaus ya? Majelis Taklim Al-Firdaus. Saya mau tanya nanti. Ibu kepala sekolahnya siapa di sini? Satu aja yang ngomong. Bu Rafi. Bu Rafi. Kemudian wakilnya Buci. Cici itu bukannya panggilan bibi ya? Buci, oh Buci ya, salah saya ya. Nah, jadi saya manggilnya Buci ya, Buci Umur Rapi ya, kan seperti itu. Nah, nanti ibu kepala sekolah yang saya tanya pertama kali ya, insyaallah. Subhanallah, Masya Allah, pengajian paling banyak wanita. Catat, bapak-bapak lihat nggak ada bawa buku sekalipun ya? Modal hafalan doang. Lupa juga sebenarnya sih. Ibu-ibu lebih baik lah ya mencatat, Masya Allah. Cuma satu kelemahan ibu, nggak dibaca. Allah. Yang kedua sekarang, Bu, menjadi wanita yang sejati seperti Ibunda Aisyah. Ya, memiliki sifat malu. Memiliki apa? Sifat malu. Allahu Akbar. Dan malu ini bagian daripada keimanan, Bu. Subhanallah. Paham gak definisi iman itu? Siapa yang paham? Umur Rafi mana? Buci Umur Rafi. Buci. Hah? Apa bahasanya, Pak? Uji. Satu aja Bapak aja. Uji. Enggak, kalau manggil bibi gitu tante. Uji ya? Bule ya, bule aja. Oh gitu. Bukan Uci ya manggilnya? Mungkin. Saya tahu Uci ya. Bule juga ya. Ya, Umur Rafi. Apa definisi iman? Subhanallah. Ibu kan enak nih dengar doang. Kita yang puasa ini yang kesian. Subhanallah, lupa ya. Ya Allah, Ustaz menjelaskan nih luar biasa. Kan banyak tuh kajian tauhid. Udah kan, Bu? Pasti ada definisi iman dong di situ. Iman itu kan pembenaran dari hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan apa? Perbuatan fisik kita. Ya kan? Seperti itu. Pembenaran dari hati kita, dengan kita membenarkan Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, maka timbullah yang namanya apa? Keyakinan bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu Tuhan kita. Tapi yang namanya iman itu nggak cukup cuma sebatas di qalbu kita, di hati kita. Harus dimanifestasikan dengan lisan kita. Makanya non muslim atau kafir jika ingin masuk Islam dia harus apa? 2 kalimat syahadat. Diucapkan dengan apa? Lisannya.
Nggak boleh cuma dalam hati saja, tapi harus ada pembuktian yang namanya iman. Tidak cukup cuma sekedar pembenaran dari hati diucapkan dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan fisik. Namanya orang mukmin atau muslimah mukminah, dia harus sholat, dia harus puasa ketika Ramadan hadir. Termasuk kita wanita yang muslimah harus berbusana muslimah. Itu membuktikan apa? Keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kata Nabi berkaitan dengan definisi iman ini, al-imanu situna sab'una syu'batan. Al-imanu situna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 cabang atau 70 cabang, 60 tingkatan atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan apa? Qaul la ilaha illallah, ucapan tauhid kita. Paling rendahnya apa? Al-imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Subhanallah. Termasuk masalah parkiran, Bu ya. Ketika kita memarkir motor kita atau mobil kita di suatu tempat, kemudian kita berpikir, ini kalau saya parkir mobil di depan Masjid Al-Maqsum ini, orang bisa lewat atau tidak bisa lewat? Kalau kita berpikir seperti itu, menunjukkan kita masih ada iman. Tapi kalau kita misalnya memarkirkan mobil atau motor kita seenak diri kita saja, nggak peduli, we don't care, kita nggak peduli orang bisa lewat atau nggak bisa lewat, yang penting saya bisa parkir. Berarti menunjukkan kita belum sempurna menjalankan keimanan kita. Bahkan iman yang kecil sekalipun menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada apa? Keimanan. Dan subhanallah, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Kalau kita memiliki rasa malu, tidaklah mendatangkan rasa malu tersebut kecuali apa? Kebaikan. Kita masih ada kebaikan, Bu. Kalau kita masih ada rasa malu, berarti kita masih ada kebaikan. Kalau kita masih ada kebaikan, Bapak dan Ibu, berarti kita ada keimanan. Kalau kita masih ada keimanan, berarti ada amal soleh. Jelas Pak Ibu? Rasa malu. Nah, sifat rasa malu ini semestinya ada pada setiap wanita, siapapun wanitanya. Subhanallah, wanita yang terlalu los bergaul dengan laki-laki, apakah mahramnya ataukah bukan mahramnya, dia nggak peduli. Dia sangat bercampur bau dengan laki-laki tersebut, padahal bukan mahramnya. Berarti menunjukkan wanita tersebut apa? Tidak ada rasa malunya sama sekali. Subhanallah. Kadang ada laki-laki, bukan keponakannya, bukan cucunya, main panggil-panggil aja. Azhar, Azhar, sini. Ya Allah Ustaz, apa kabar? Sehat? Oke, kenal siapa ya? Bude siapa? Subhanallah, boleh siapa? Aku. Kajian di Amir Daus. Oh iya. Kitanya subhanallah, ya kan? Allahu Akbar. Artinya nggak ada masalah sih, kita sih nggak mikirkan yang sifatnya itu. Cuma kan ketika terlalu gampang banget begitu kan jadi subhanallah, kita ada rasa malu atau tidak gitu kan? Seperti itu. Apalagi subhanallah, nggak bisa lihat laki-laki ganteng main pukul aja. Ganteng malah. Gemes deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bu ya, ustaz-ustaz kita itu wajahnya standar semua. Saya nggak bayangkan kalau ganteng, handsome, masya Allah ya. Itu kayaknya ibu nggak ikut kajian, cuma melototin doang. Allahu Akbar. Yang paling cemburu itu suami ibu sudah. Alhamdulillah suami ibu lebih ganteng daripada ustaz. Alhamdulillah ya. Seperti Allah Akbar. Kadang ada tamu suaminya nih main keluar aja. Si itu lagi di kamar mandi, udah deh duduk deh. Aku temanin deh. Allahu Akbar, gampangan. Bu jangan jadi wanita gampangan, Bu ya. Allahu Akbar. Kita bilang boleh bersorak, maaf, suamiku lagi di kamar mandi kan bisa ngomong begitu. Tunggu sebentar ya Pak. Gitu doang, ini nggak pakai nemanin lagi, ngajak bercanda lagi. Gimana? Katanya kali lagi ya. Oh deh, iya benar, panjang itu. Lebih panjang istrinya ketimbang suaminya ketika bertanya. La haula wala quwata illa billah.
Nggak ada rasa malu. Jangan Bu. Kita jangan sampai ya sebagai wanita yang tidak ada rasa malu. Ya, subhanallah. Kalau bahasa orang tuh gampangan banget gitu loh. Subhanallah. Enggak. Kita lihat ya di zaman ya yang dicontohkan oleh Allah Jalla wa Ala ya di dalam Al-Qur'an dalam surah Qasas ya ayat 23 sampai 24 tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam ya dengan putrinya siapa? Nabi Shu'aib ya, yang dimana pada saat itu ya diabadikan seperti ini ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, walamma warada ma'a ya walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai di sumber air negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam menjumpai sekelompok manusia, sekelompok orang yang sedang mengambil air tersebut untuk meminumkan ternaknya. Dan Nabi Musa alaihissalam menjumpai belakang orang banyak tadi ada dua wanita yang sedang juga ingin mengambil air yang ada di sumber air Madian tadi itu. Cuma dia berada di belakang, kesian banget, malu karena sekelompok manusia ini adalah laki-laki semua. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memberanikan diri datang kepada dua wanita tadi itu. Ya, yaitu putrinya siapa tadi Bu? Nabi siapa? Nabi Shu'aib. Mertuanya Nabi Musa siapa? Shu'aib alaihissalam. Ma khatbukuma? Subhanallah. Nabi Musa itu menawarkan bantuan lah, ibarat kata kalau bahasa gaulnya, what can I do for you? Kan seperti itu. Artinya maksudnya itu aku aja deh yang bantu, kesian kamu. Nah ini wajar kan seperti itu. Kayak ibu misalnya pelongok ke kanan ke kiri melihat dari jauh. Kita kan lewat, ibu cari siapa Bu? Suamiku. Aku nggak enak Ustaz masuk ke dalam langsung. Suamiku siapa namanya? Itu Fulan bin Fulan. Oh iya saya kenal. Ibu tunggu aja di sini saya kenal. Pak, itu dicari istrinya. Oh dia nggak masuk ke dalam. Dia malu lah Pak, banyak laki-laki. Masya Allah. Kemudian ya dua perempuan ini mengatakan qalata la naski hatta yusdira ra'a'u wa abuna syekhun kabir. Kata dua perempuan tersebut, subhanallah, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-gembala itu memulangkan ternaknya, ya kan? Karena mereka mengambil air dari situ, dari sumber air Madian tadi itu. Aku nunggu mereka selesai, baru kami mengambil. Sedangkan bapak kami ini sudah nggak sanggup lagi untuk mengambil air tersebut untuk meminumkan ya ternak-ternak kami. Bapak kami sudah tua banget. Subhanallah. Kata Nabi Musa, aku saja yang ngambilkan. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa ya mengambilkan air tadi, kemudian diminumkan ke ternaknya itu perempuan tadi ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ya berdoa ya kepada Allahu Jalla Jalaluhu ya, berdoa kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, ya Allah, ya aku berharap kepadamu apa yang engkau turunkan kepadaku, engkau berikan kepadaku segala bentuk kebaikan. Aku butuh ya segala bentuk kebaikan yang datang dari engkau ya Allah. Nah, subhanallah, bagaimana akhlak dua wanita tadi itu? Luar biasa ya. Nah, dan bagaimana sifat mereka tatkala datang untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu kan abahnya ketika diceritakan, abah tadi masya Allah loh ada laki-laki gagah perkasa, dia membantu kami loh. Nabi Musa kan gagah perkasa Bu, masya Allah ya, kuat banget Nabi Musa itu. Ada seorang Kipti itu yang ketika dikasih isyarat jangan berantem. Ini orang Kipti ini tetap aja, akhirnya dengan 3 jari doang nih, cuma ngasih nasihat doang, cuma begini doang Nabi Musa, dipukulkan ke dahinya ya atau ke kepalanya, gitu, pingsan, qaid, meninggal. Subhanallah.
Nah, akhirnya Nabi Shu'aib ini memutus dua anak ini, fajaat ya, memutus salah seorang dari dua ini, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Kemudian salah seorang dari dua perempuan tadi datang kepada Musa dalam kondisi malu, ada rasa malu, penuh rasa malu. Qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya Abah memanggil engkau agar Abah bisa memberikan balasan kebaikan untukmu, dikarenakan engkau telah membantu kami mengasih minum ternak kami. Surah Al-Qasas ayat 25-nya. Nah, ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Ya, wanita itu apa? Diliputi oleh apa? Sifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia itu dengan cara apa? Jalannya yang penuh dengan apa? Rasa malu dan terhormat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Subhanallah. Gadis yang menemui Nabi Musa alaihissalam dengan pakaian yang tertutup rapat, dia tersebut memiliki rasa apa? Rasa malu yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu yang kedua. Ingin menjadi wanita yang sejati seperti Ibunda Aisyah, kita harus memiliki apa? Rasa malu. Nah, termasuk juga kadang nih, maaf ya ibu-ibu, saya nggak tahu kajian di sini ya. Kajian di tempat lain jauh banget. Subhanallah, kadang kan ada makanan bu, belum selesai kajian, dia sudah berdiri tuh, bawa kresek, ada makanan. Subhanallah, itu makanan baru diizinkan kalau selesai kajian. Dia nggak mau, sudah sedia kresek, ngambil makanan itu. Ditegur oleh panitia kan, belum selesai kajian. Oh ya, nanti nggak sempat dapat ini, aku mau sedekah buat orang yang di sana itu. Ya Allah, ibu sedekah bukan dari hasil membawa makanan dari pengajian. La haula wala quwata illa billah. Sedekah dari kantong pribadi. La haula wala quwata illa billah. Kadang jangan bu ya, malu-maluin ya Allah. Saya pernah ngaji di Al-Firdaus, saya yakin di Al-Firdaus nggak ada yang seperti itu. Jelas bu ya? Nggak ada. Nggak ada kan bu? Nggak ada, memang nggak disediain makanan kok. Ya, nah, aku bercanda bu. Nah, subhanallah, itu kan ada rasa malu dong, ya kan, seperti itu. Apalagi kita pakai cadar ya, harusnya lebih malu lagi. Nggak mau deh, nggak mau dilihat orang, pasti aja seperti itu. Nanti kalau sudah selesai baru ambil, seperti itu. Allahu Akbar. Banyak yang saya dapatkan ya, cuma bukan di sini bu ya, tempat yang jauh. Allahu Akbar. Tapi kemudian yang ketiga ibu, wanita yang terbaik itu memiliki sifat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya. Nah, untuk suaminya jika memerintahkan apa? Kebaikan. Tadi di mukaddimah banyak sekali kita bacakan apa? Hadis-hadisnya. Hendaknya kita tersebut apa? Taat kepada siapa? Suami kita. Jika suami kita apa? Memerintahkan apa? Kebaikan. Jika suami memerintahkan kebaikan. Nah, disebutkan Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena suatu keperluan dan hajat. Selesai dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan ini. Pertanyaan Rasulullah begini, Adzatu zauzin anti, apakah engkau sudah bersuami? Apakah engkau sudah menikah? Qalat na'am, ya aku punya suami ya Rasulullah. Kaifa anti lahu, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Qalat, kemudian perempuan itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, aku tidak pernah mengurangi haknya sedikit jua pun, kecuali dalam perkara yang aku memang tidak mampu. Qala Rasulullah kemudian mengatakan, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki.
Wahai perempuan, lihatlah di mana keberadaanmu dalam bermuamalah kepada suamimu tersebut. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Allahu Akbar. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, terutama buat ibu-ibu, wajibnya taat kepada suami. Ya, artinya ketika suami memerintahkan kebaikan, maka hendaknya apa? Wajib untuk apa? Ditaati. Jangan sampai ya ibu, na'udzubillah, suami memerintahkan kebaikan, kita nggak mau taat. Ya, seperti itu. Sedangkan suami tersebut dengan taatnya ibu kepada dia tersebut, jadikanlah itu sebagai jannah dan surganya ibu. Meskipun terkadang suami ibu bikin kesal ibu, meskipun terkadang kan ada suami yang seperti itu. Subhanallah, maunya aja. Kalau maunya kita nggak pernah dituruti, itu yang membuat ibu kadang menjadi nyonya menir kan, seperti itu. Subhanallah. Sehingga membuat ibu membentak suami. Bukan begitu? Allahu Akbar. Bapak-bapak juga begitu deh, jangan seenaknya aja dengan istri tersebut. Kalau ada apa-apa, haram. Tapi dirinya banyak melanggar yang haram. Subhanallah, terkadang seperti itu. Bapak ingin taat tuh istri, maka jalankan hak-haknya siapa? Istri tersebut. Jangan sampai kita tersebut nanti kita ingin hak kita sebagai suami dijalankan, tapi hak-haknya istri nggak pernah dipenuhi. Salah juga, Pak. Subhanallah. Dan Bapak kan paham apa hak-haknya istri, sebagaimana pahamnya ibu-ibu haknya suami. Jangan-jangan nggak paham nih bapak-bapak. Saya tanya ya, haknya istri itu apa, Pak? Jangan ini nggak tahu nih. Apa, Pak? Hah? Memberikan pakaian, apalagi? Tempat tinggal. Oke, apalagi, Pak? Makan minumnya hari-hari. Kemudian apa? Mengajarkan din, agama. Kan hak istri itu semua. Iya kan? Seperti itu. Nah, makanya antum, ada nasihat dari Umar bin Khattab yang muda, yang belum nikah. Subhanallah, kalau antum sudah punya kemampuan secara finansial, maka berusaha untuk menikah itu, ya, antum berumah sendiri. Jangan ikut dengan orang tua, jangan ikut mertua. Meskipun mengontrak. Kenapa? Keselamatan rumah tangga itu ada ketika antum berumah sendiri. Makanya ibu-ibu juga dan bapak-bapak juga, kalau mantu yang datang itu usahakan, yang melamar itu, yang sudah punya rumah. Artinya apa? Ya mau mengontrak atau alhamdulillah sudah punya rumah, beli. Iya dong, Bu. Kesian anak perempuan kita. Bukan begitu. Berharap dari kita wallahu alam. Kita kan masih ingin umur panjang, Bu. Masa dia berharap kita meninggal? Kan gak mungkin lah. Seperti itu. Nah, ketika pasangan itu berumahnya sendiri, tidak nebeng dengan mertua dan tidak nebeng dengan orang tua, tidak ikut dengan orang tua, aman rumah tangga antum. Antum mau ngomel dengan istri antum biasa, istri juga begitu misalnya, tidak ada pihak ketiga yang ikut serta di situ. Itu yang membuat keluarga itu tetap utuh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu penting. Itu penting, Bapak-bapak. Nah, subhanallah. Nah, pesan ibu-ibu ini sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak ini. Ya, jadi kita berusaha sebagai laki-laki memenuhi haknya siapa? Haknya istri. Nah, dari situ kalau kita sudah memenuhi haknya istri, kita bisa menuntut haknya kita kan? Tentang wajib taat tadi itu. Dan saya yakin ibu-ibu juga nggak paham haknya suami itu apa, Bu. Subhanallah, wanita yang cerdas, wanita yang soleha, itu pasti dia tersebut pandai akan mengagungkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala agungkan, apa yang telah dimuliakan oleh Rasulullah. Yaitu apa, Bu? Menghormati suami dengan sebenar-benarnya penghormatan, bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suami. Karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu di antara syarat masuk surga. Subhanallah, Bu. Ibu-ibu ini paling gampang lah masuk surga ketimbang kita laki-laki ini. Ibu tinggal melakukan 4 amalan ini masuk surga. Siapa yang tahu 4 amalan itu?
Salat 5 waktu. Ya salat. Ibu salat dong. Yang kedua apa? Shalat syahraha. Berpuasa bulan Ramadan. Puasa dong Bu? Puasa. Yang ketiga, wahafidal farjaha, menjaga syahwatnya, menjaga kehormatannya. Kehormatannya hanyalah untuk suaminya, hanyalah untuk laki-laki yang halal menjadi suaminya. Nah, yang keempat yang berat. Wa ta'at zaujah. Taat kepada suami ketika memerintahkan kebaikan. Ketika ibu sanggup melakukan 4 amalan tadi, surga berkata kepada ibu, ya, udkhulil jannah min abwabiha syi'ti. Silakan wahai ukhti, masuk ke dalam surga lewat 8 pintu surga yang tersedia buat anti. Allahu Akbar. Gampang gak Bu? Gampang. Subhanallah, taat kepada suami ya. Allahu Akbar. Sampai disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Tapi ibu-ibu jangan ketawa ya kalau saya menyampaikan hadis ini. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla Jalal. Tangannya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Ma min rajulin yad'u imra'atahu illa firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi bis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Ya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya itu menolak untuk melakukan ajakan suaminya tadi, kecuali yang ada di langit, yaitu Allah Jalla wa'ala, dan yang ada di langit Allah Jalla Jalaluh, muka kepadanya hingga suaminya tersebut ridha kepadanya. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain apa? Para malaikat mengutuk dan melaknat wanita yang seperti itu. Jelas ibu-ibu? Tapi memang Pak, ketika memang lagi sehat istrinya, jelas Pak ya, lagi memang ya feelingnya lagi baik, lagi bagus Pak, ya jangan seenaknya aja Bapak, bau badan, bau ketek seenaknya aja. Istri lagi sumpok banget, antum ya sudah, saya nggak mau meneruskan deh, takut nanti subhanallah ya jadi sesuatu hal yang tidak bagus nanti. Jangan, memang kita katakan ketika dalam kondisi apapun, kalau memang bisa kita untuk mentaati, taati suami itu. Jelas ibu-ibu? Nah itu berkaitan dengan apa Bu? Ketaatan kepada siapa? Kepada suami. Nah, taati suami. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ya, kalau kita ingin menjadi wanita yang hebat seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka yang harus kita lakukan yang selanjutnya adalah betah di rumah. Ya Allah, sudah jadi ya? Belum? Belum. Betah tinggal di rumah. Artinya betah tinggal di rumah bukan berarti ibu sama sekali nggak keluar rumah Bu ya. Ibu-ibu boleh nggak jalan-jalan Bu? Tamasya, keluar kota boleh kalau ditemani oleh suami atau mahramnya kan, seperti itu. Subhanallah, artinya begini. Di antara yang disebutkan oleh para wanita di zaman dulu itu, salafun saleh, dari ibunda-ibunda kita itu, para wanita tersebut di zaman dulu yang soleh adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh untuk menghindari apa? Para laki-laki, serta tidak keluar rumah kecuali ada hajat dan kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayatnya juga 33. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayatnya juga apa? 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat ini, hendaknya kalian wahai para wanita tinggallah di dalam rumah-rumah kalian
Dan janganlah kalian keluar rumah kecuali memang ada hajat dan kebutuhannya. Kebetulan di rumah tidak ada khadimah, asisten rumah tangga. Ibu keluar rumah untuk ke pasar, boleh gak Bu? Boleh, tidak mengapa demikian. Kebetulan ibu juga sudah izin dengan suami, ingin menengok teman ibu atau bestie ibu yang sedang sakit, boleh gak Bu? Boleh. Atau ibu atas izin suami juga ingin ke rumah orang tuanya, boleh gak Bu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian jika ada hajatnya. Nah, jika ada apa? Keperluannya. Boleh kita tersebut apa? Keluar rumah. Nah, jadi keluar rumahnya kita sebagai wanita itu memang kalau ada hajatnya dan ada keperluannya. Itu yang disebutkan oleh para ulama ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu ya. Yang keberapa Bu? 5. Sekarang yang kelima. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang betul-betul menyenangkan hati suaminya. Sudah kita sebutkan dalilnya ya. Hadisnya tadi. Ayyun nisa'i khairun, wanita yang mana yang the best itu, wanita yang terbaik? Qalat allati tasurruhu idza nadhara. Ya, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Berarti kalau kita di hadapan suami kita itu harus apa Bu? Dandan. Jangan dandannya kalau keluar rumah. Subhanallah. Bu, pakai skincare itu boleh gak sih Bu? Boleh. Itu buat ibu-ibu apa buat laki-laki? Dua-duanya boleh ya? Ya, artinya itu ibu niatkan perawatan wajah, badan itu diniatkan untuk siapa? Untuk menyenangkan suami. Subhanallah. Makanya wajar enggak kalau misalnya ada nasihat, ibu jangan gendut-gendut ya. Jaga ya tubuh, jangan subhanallah banyak daging. Karena tambah umur biasanya tambah daging. Subhanallah. Wanita boleh sih olahraga Bu? Boleh. Minta beliin treadmill kawan sama suami. Di kamar rumah sendiri boleh kan? Boleh seperti itu. Atau mungkin habis salat subuh ibu dengan suami jalan lah, mutar di komplek misalnya 11 kali. Kan seperti itu. Insya Allah lah kesini. Perlu seperti itu supaya suami ibu jangan kelain hati Bu. Jangan suka membanding-bandingkan nanti. Itu perlu. Kita sebagai laki-laki juga begitu perlu. Penting menjaga itu. Nah, subhanallah, termasuk tadi perawatan tadi boleh kan? Tidak ada larangan dalam Islam kan? Seperti itu. Ibu punya toner, punya serum, kemudian moisturizer, kemudian sunblock, apalagi Bu? Sunscreen itu kalau keluar rumah Bu ya. Subhanallah, ya. Nah, boleh kan Bu? Apa tuh? Toner dulu ya Bu. Yang kedua serum Bu ya. Subhanallah. Saya memang infokan tuh ibu juga loh Bu. Allahu Akbar. Boleh untuk tujuan apa Bu? Berhiasnya kita untuk suami. Untuk apa? Tujuan menyenangkan dia. Sehingga matanya itu gak jelalatan. Jelas Bu? Senangkan suami enak. Termasuk juga tutur kata. Jangan itu loh bahasa-bahasa yang lebih meninggikan suara daripada suaminya. Ya kan? Seperti itu. Dengan lemah lembut, dengan kosakata yang baik. Hatta kita lagi ada hajat minta fulus misalnya. Ya. Apa manggilnya sih? Mas apa? Masih akhi ukhti. Sudah kawin masa masih akhi ukhti? Nah, ya, atau nyebut nama langsung ya? My sweetheart misalnya ya, seperti itu. Kalau beb itu ibu sudah nenek-nenek masa ambil beb. Udah nenek-nenek beb. Lohol. Ya maksudnya ini kita cerita lemah lembut, baik ya kan? Ya. Jangan kasar ya. Kue, pokoknya kalau kau nggak kasih begini. Waduh. Itu membuat ya suami tadi jantungan tadi tuh. Wah, hati-hati. Alhamdulillah ada Bang. Maaf. Kita nih ada keperluan nih, anak ini, kemudian ini. Kita ceritakan. Suami senang kalau diceritakan itu masalah rumah tangga, masalah anak, seperti itu.
Dan bapak ini harus jadi pendengar setia Pak, harus ya seperti itu. Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah, ya, itu salah satu cara untuk menyenangkan suami. Salah satunya juga apa kita katakan tambah taat kita kepada Allah, kepada Rasulullah ya kan? Kepada suami juga ya, seperti itu. Nah, tambah berilmu ya. Kajian itu betul-betul ada manfaatnya buat kita. Paham hal haram, paham yang mana perintah, yang mana larangan. Subhanallah, itu yang membuat apa? Suami itu senang. Masya Allah. Jelas ibu? Nah, itu yang keberapa bu? Kelima ya. Sekarang yang keenam ya. Wanita yang terbaik itu memiliki sifat bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh suami. Ibu pernah berterima kasih nggak dengan suami ibu? Sering ya, Masya Allah, Alhamdulillah berarti. Khusus kajian Al-Firdaus ini memang the best lah ya. Subhanallah. Karena ibu tahu nggak? Rasulullah pernah habis salat Idul Fitri itu bersama Bilal mendatangi jamaah wanita untuk memberikan nasihat secara khusus. Untuk apa memberikan apa? Nasihat secara khusus. Ya. Bahkan disebutkan dalam kesempatan yang lain juga Rasulullah ceritakan ketika terjadi gerhana matahari ya, seperti itu. Nah Rasulullah mendatangi secara khusus memberikan nasihat kepada para wanita tersebut. Ya, waktu Idul Fitri tersebut. Ya, dengan nasihatnya. Ya, wahai para wanita, tasaddaqna. Wahai para wanita, banyak-banyak ya kalian bersedekah, banyak-banyak berbuat baik. Ada seorang wanita yang bertanya, kenapa sih ya Rasulullah kita sangat ditekankan sekali untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik, kok nggak seperti kepada laki-laki? Kata Nabi SAW, ya, ittala'tu an-nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ditampakkan kepadaku api neraka dan kebanyakan penghuninya itu apa? Para wanita. Dan riwayat yang lain ketika terjadi gerhana ya kusyuk atau gerhana matahari, Rasulullah mengatakan seperti ini, wa ra'aitu an-nar falam ara kal yaumi manzaran qat wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka atau diperlihatkan kepadaku neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan sesadis dan seseram hari ini. Dan aku lihat mayoritas penghuni neraka itu adalah apa? Wanita. Subhanallah. Ada perempuan yang digambarkan wajahnya itu kuning langsam. Ya, berarti menunjukkan wanita itu tutup cadar apa? Pakai cadar enggak, Bu? Tidak ya. Artinya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dia berdiri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kau wanita paling banyak masuk neraka? Yakfurna billah. Apakah wanita itu kufur kepada Allah? Kata Nabi, la. Tidak. Apakah yusyrikna billah? Apakah menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu? Tidak, kata Nabi. Tapi apa ya Rasulullah? Kenapa kita wanita paling banyak masuk neraka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita itu banyak mengingkari kebaikan suaminya dan suka mengingkari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Subhanallah. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Allahu akbar. Seandainya kita sebagai suami memberikan kebaikan kepada wanita tersebut sepanjang hayatnya, ya, sepanjang apa? Hayatnya, ya, di setiap waktunya. Kemudian si wanita tadi, ya, atau istri tadi melihat satu keburukan yang ada pada suaminya tadi, kemudian tega banget nih wanita berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku. Subhanallah, akbar. Luar biasa wanita ini. Diibaratkan kata hujan 1 tahun
dihapus oleh panas satu hari. Hujan itu kan lambang kebaikan. Subhanallah, terus kasih. Minta apa? Rumah, dikasih rumah. Di komplek yang paling termewah, ya, dekat Masjid Al-Maqsum. Subhanallah, minta mobil yang mewah juga. Minta pakaian 4 lemari langsung digas. Subhanallah, minta handphone 5 handphone diberi. Subhanallah, ada kesalahan satu kali. Subhanallah, ya, suami kebetulan handphonenya jadul, baterainya mati, lupa bawa charger, lupa mengabari, datang terlambat. Subhanallah, tutup pintu langsung, tutup pagar dan gembok. Subhanallah, disuruh untuk tidur dulu. Allahu Akbar. Saya nggak bayangkan itu. Kalau suami kawin diam-diam, itu ibu-ibu adzan 17 kali di Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah, ya kan artinya, Bu, syukuri. Meskipun sekarang suami ini ya memberikan sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja, tapi tetap syukuri. Oh ya, suami membawakan pisang goreng, syukuri, makasih ya, alhamdulillah hari ini bisa makan pisang goreng. Subhanallah, kemudian besok lagi bawain apa, misalnya martabak telur, alhamdulillah. Kemudian ya, setelah itu membawakan apalah yang paling hebat lah misalnya. Satu hari bawakan, ini kan kesukaan kamu, pasti bukan. LP nih, asli nggak? Ini ada suratnya, ini ada SIM-nya, lihat tuh, ada aslinya. Ya Allah, the best husband. Ya Allah, my love, masya Allah, you are the best husband. Baru dia ngomong begitu. Allah, luar biasa, Pak. Ya memang Pak, benar Pak. Sebaik-baiknya sedekah itu buat siapa Pak? Istri Pak, buat anak, masya Allah. Nah, wallahu a'lam. Sebelum kita ke orang lain nih, sebenarnya terus terang nih, jujur Pak, ibu-ibu juga nih, saya ingin cerita. Ustadz nih kadang dalam posisi yang diuntungkan kan. Subhanallah, saya pernah diajak oleh teman, masya Allah, yang sering jemput ya kalau ada kajian atau apa gitu. Apalagi diundang di luar kota ini. Makanan kan enak-enak tuh kayaknya. Mau makan apa Tat? Terserah antum aja udah. Enggak ada, ini ada makan disebut. Pas makan disitu kan asik, hemat gitu. Kita kan tanya nih, kadang kepo juga kita, subhanallah, lisannya kadang pudul juga ya. Istri antum, anak antum sering makan di sini ya? Antum enggak Ustaz. Anda baru sama Ustaz aja makan di sini. Subhanallah, istri antum enggak pernah antum ajak ke sini? Enggak. Istri enggak, demen Ustaz makan di sini. Dia cuma bacem, enaknya subhanallah. Tahu apa, tempe bacem, tahu bacem. Ya, dia senangnya yang di warung-warung kecil yang di jalan. Oh, begitu. Benar begitu, Bu? Oh, enggak, Pak. Bapak bohong. Allahu Akbar. Seharusnya Pak ya, sebelum ngajak Ustaz ke restoran itu, istri Bapak ajak dulu. Ya, anak-anak Bapak ajak dulu. Sebelum saya atau Ustaz yang lain diajak ke tempat yang menurut Bapak ini menyenangkan buat Ustaz, istri Bapak pernah nggak makan di situ dan seterusnya. Jangan kita dulu. Subhanallah, itu yang menjadi sesuatu hal yang masalah nanti di rumah tangga itu. Ustaz aja diajak, tentang Ustaz sohibnya diajak ke sana. Aku nggak pernah diajak, mahal di sana. Buat Ustaz berani mengeluarkan segala-galanya. Kita yang disalahkan. Padahal Ustaz membela banget loh ibu-ibu itu. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Syukuri Bu ya. Allahu Akbar. Jangan sampai, apalagi nanti Bu, ketika di masa tua nih, suami lagi sakit banget ya, sudah stroke. Kalau stroke itu kan biasanya lama Bu, bertahun-tahun. Subhanallah. Mungkin di hati ibu sudah kesel. Biasa kalau sudah stroke, sudah teman-teman menjauh, apalagi banyak meninggal, itu ngomelnya tambah hebat tuh biasanya. Bukan begitu ibu-ibu? Subhanallah. Jangan sampai ya Bu, ada di hati ibu atau pikiran ibu, ya kapan si tua bangka ini meninggal? Kan jangan ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan Bu. Ibu rawat itu surganya ibu. Surganya ibu itu. Subhanallah. Memang bawel, iya udahlah. Sabar Bu, sabar. Ya, kepada suami yang seperti itu. Bapak juga kalau istri nanti yang duluan sakit dan sakitnya berat, Bapak sabar.
Itu subhanallah, kalau sakit berat tuh wanita, apalagi sudah di masa tua, yang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengasihkan sesuatu buat bapak, itu subhanallah suudzonnya kelas tinggi pak. Bapak kurang tamu aja sudah dicari. Mana? Si pulang mana? Di ruang tamu. Oh iya, dipikir keluar rumah. Nanti bapak mau bekerja ini. Subhanallah. Dia tanya anak-anaknya. Subhanallah. Abah kawin lagi ya? Ya Allah mamanya apa sih? Umi ini seuzon aja. Abah cari fulus mah. Enggak. Abah sudah sikapnya lain sama Umi. Lain apa? Dirawat, dikasih makan, dimandiin. Subhanallah. Ya, bapak juga ketika masa-masa begitu dipending pak kawinnya pak, dipending ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas. Kesian, benar kesian. Allahu Akbar. Ya, ingat masa-masa senangnya pak. Ingat apa? Masa senang-senangnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terutama buat ibu-ibu kan, ini kajian buat ibu-ibu kan sebenarnya. Ketika masa-masa begitu pun tolong bu ya. Nah, terakhir ibu-ibu, terakhir itu. Ini sudah kelewatan waktu ini. Ya, berdandan dan berhias diri hanya sepias untuk suami sudah kita bahas tadi ya. Yang terakhir itu, wanita yang baik itu adalah wanita yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga anak suaminya, dan menjaga harta suaminya. Bisa kan bu? Bisa banget kalau masalah ini Ustaz. ATM suami aja sama anak Ustaz. Subhanallah, Allahu Akbar. Memang begitu ya bu? ATM suami kepada ibu? Oh iya, alhamdulillah. Jangan bu ya. Kadang dompet suami dibuka-buka, diambil, berhubung segepok, merahnya diambil 3 nggak ketahuan, dosa bu, minta izin ya, minta izin. Kemudian diselidiki nomor ATM-nya berapa, ketika suami tidur dipinjam sebentar. Subhanallah, langsung aja tuh ditransfer ke rekeningnya dia. Ketika suami ke ATM, kemudian kok jebol begini? Dia sudah ada firasat nih, pasti istrinya ini. Dia telepon, kamu tadi ngambil sesuatu ya nggak di dompet? Oh iya, ATM ya? Iya. Sedikit bang, sedikit. Berapa? Cuma 100 juta kok ditransfer ke tempat aku. Allahu Akbar. Subhanallah. Minta izin bu. Ya, minta izin. Ya, jaga harta suami. Dan ibu jangan boros-boros. Subhanallah, harus beli ini, harus. Bahasa harus itu kenapa sih bu? Ada terus tuh ya. Pokoknya, ini kan kawinan keluarga. Pokoknya baju baru, yang model yang terkenal, yang merek ini ya, merek ini. Kemudian tas harus beli ini juga, dan seterusnya, ya kan? Subhanallah. Kata suami, nanti ya, pending lagi 2 bulan lagi deh. Nanti tanah laku aku belikan semuanya. Gak bisa sekarang. Nah bahasa begitu bu, gak usah dikeluarkan. Itu sama saja ibu tidak menjaga apa? Harta suami tadi, dan juga tidak menjaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memang tahu suami kita kadang dalam tanda kutip ya masih kurang dalam masalah beragamanya. Kita tutupi aibnya bu. Subhanallah, gampangnya ibu kadang curhat dengan ustaz. Suami saya begini ustaz, malas ke masjid. Ya Allah ibu itu tugas ibu untuk bagaimana caranya suami ya mudah untuk datang ke masjid. Jangan bermalas ria pak ya untuk meninggalkan masjid seperti itu. Nah aib-aib suami itu berusaha kita untuk apa? Untuk kita tutupi. Jangan dibongkar, apalagi diceritakan sama besti-bestinya. Oh suamiku sih begini, begitu dan seterusnya. Panjang lebar itu. Haram itu, tidak dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat ya sebagai penutup dari kajian kita ini, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 34. Was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dan pastinya menjaga kehormatan suaminya. Kata Al-Hafidz At-Tabari rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menafsirkan ayat ini, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kehormatannya atau kemaluannya ya, dan harta suaminya. Di samping itu ia juga wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu.
Wallahu a'lam bissawab. Tapi ibu, sudah jam 11, hampir jam 11. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada apa enggak ada? Bapak ada pertanyaan? Oh ada. Ya ibu, silakan. Ada mikrofonnya? Boleh Umi Rafa? Ada? Kapan? Ketua yayasan, ketua kepala sekolah siapa? Umur Rafi. Rafa. Umur Rafi. Umur Rafi. Bude. Ya Bude ada apa? Kunci ya, kunci. Ya, silakan tante. Hari ya Allah. Tidak kedengaran ya? Oh mikrofonnya mati. Langsung aja Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sebagai perempuan ini biasanya menginginkan full care sama suami. Jadi care dalam kebutuhan istri, care dalam pendapatan, dan care rekening istri. Terima kasih Ustaz. Terus yang jadi pertanyaan saya, ketika suami tidak bersikap care terhadap keperluan istri, sikap kita bagaimana? Tapi kalau ke restoran seperti yang diceritakan Ustaz tadi bergembira, sikap kita bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencontohkan tadi, dan saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak tadi, sebelum orang lain yang merasakan kenikmatan itu, hendaknya apa? Hendaknya istri dulu yang merasakan kenikmatan, anak-anak kita dulu yang mendapatkan kenikmatan, kan? Seperti itu. Terkadang memang benar Pak, sikap kita ini kadang lebih baik kepada teman kita daripada pada istri kita. Nah ibu kalau mendapatkan suami seperti itu, nasihat secara baik aja. Bilang aja, papa ini coba papa ajak aku lah, kayak Ustadz juga diajak itu. Iya nanti insya Allah, nanti hari Sabtu aku ajak deh. Ya kan seperti itu. Jadi ibu baik-baik aja ngomongnya. Jangan seperti orang yang marah atau ngomel atau apa kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu? Jadi ibu mau pulang ya? Ada yang lain? Bapak ada pertanyaan? Satu lagi boleh? Satu lagi. Ada tante? Puji ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin ini pertanyaan dari teman saya yang qadarullah bisa datang hari ini. Iya. Jadi beliau itu punya suaminya sudah ngaji sunnah Ustaz, sudah kajian salaf rutin baik di masjid maupun online. Tapi suaminya tidak sholat Ustaz, tidak sholat wajib dan tidak sholat sunnah. Pokoknya nggak sholat lah. Cuma sholat Jumat saja Ustaz. Itu pun katanya sholat Jumatnya juga datangnya telat-telat. Jadi pas sudah masuk. Berarti belum ngaji itu Bu. Nah itu dia Ustaz. Tapi maksudnya Masa ada orang ngaji sudah rutin ikut pengajian, baik offline ataupun online, tapi nggak sholat, berarti dia belum ngaji Bu. nah itu Ustaz saya. Apalagi tadi ada embel-embel kajian sunnah, nggak mungkin banget itu. Nggak mungkin kan Pak? Nggak mungkin. Bapak sudah ada tuh jawaban ya. Jadi dia memang apa sih ingin tahu aja kali Bu gitu loh. Ini Ustaz. Jadi teman saya ini kan sudah sempat konsultasi juga ke Ustaz Muhammad Latif Usman itu, dan beliau menyarankannya ya harus bertahan. Cuma kan teman saya ini sudah nasihati, sudah tegur dan pokoknya sudah ikhtiar lah. Tapi kalau ngaji itu ngaji Ustaz, beliau berangkat kajian, beliau juga ikut kayak kajian online YouTube itu rajin katanya. Tapi untuk kayak sholat wajib misalnya kan kerjanya kan di rumah. Nah itu beliau nggak ke masjid pas jam-jam sholat gitu loh Ustaz. Subuhnya juga tidur dan seterusnya seperti itu.
Jadi pertanyaannya, apakah teman saya ini harus tetap mempertahankan yang seperti ini, apa layak dipertahankan? Karena yang dikhawatirkan beliau, suaminya ini sudah jatuh dalam kekafiran begitu. Ya, kalau jatuh kekafiran sih belum Bu ya, enggak lah. Kita nasihat, dia tetap meyakini kan sholat 5 waktu itu wajib. Yang kedua juga kemungkinan ya, saya bukan suudzon, itu laki-laki kayaknya ada jinnya Bu. Coba diruqyah deh. Coba diruqyah ya. Rasa nggak mungkin orang tadi, apalagi tadi informasi ibu ya, dia ngaji di kajian Ustadz Sunnah misalnya. Dan asumsi saya kalau kajian kita ini kan di masjid ya, pasti dia dong sholat wajib dong Bu. Iya kan Bu? Seperti itu. Kemudian juga kenapa dia sampai seperti itu? Coba tanyakanlah. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang aneh, yang kelihatannya itu ada gangguan, ya dari bangsa jin, coba diruqyah. Coba Pak, diruqyah. Jangan mudah untuk menuntut cerai dulu sebelum kita memperbaiki diri dia dulu. Kita mendakwahi dia dulu. Kemudian kita berusaha untuk apa? Ya, memberikan nasihat yang bijak dan baik ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus Ibu-ibu, nah, atau ngajinya itu berdua, misalnya setiap hari kan ada kajian. Datang ke masjid sampai misalnya waktu apa? Waktu sholat wajib, misalnya maghrib ke isya. Berarti kan dia dapat 2 sholat tuh, maghribnya sholat, isyanya juga sholat. Rasa nggak mungkin dia nggak sholat kalau di masjid itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terus Ibu, wallahu a'lam bishawab. Jangan mudah bercerai Bu ya, nasihati. Sampai kapan? Sampai dia berubah dan doakan semoga dia dapat apa? Dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya Ibu-ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka. Dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga yang ikut kajian di waktu duha ini di Masjid Al-Ma'sum ini tahun depan bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.